Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Latifatul Arifia, NIM 20185018 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Langsung saja, soal yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan data, informasi, dan program? Data adalah bahan mentah bagi komputer yang dapat berupa angka ataupun gambar. Kemudian informasi yaitu bentuk data yang telah diolah sehingga dapat menjadi bahan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang disebut dengan program yaitu deretan instruksi-instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan yang dikehendaki oleh pembuatnya. Lanjut soal yang kedua, jelaskan dengan menunjukkan langkah-langkah yang benar untuk mencari bilangan biner dari 125. Kita ubah bilangan desimal ke bilangan biner, yaitu caranya dengan dibagi 2. Di sini kan 125 dibagi 2 kan tidak bisa hasilnya koma. Jadi kita ambil angka atau bilangan genap di bawahnya, yaitu 124 dibagi 2 sama dengan 62. Kemudian berhubung di sini 125, maka masih ada sisa 1, tulis di sebelah sini. Kemudian 62 itu kita bagi 2 lagi, hasilnya 31. Di sini tidak ada lebih atau sisa, jadi kita tulis sisa 0. 31 dibagi 2 sama dengan 15, sisa 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7, sisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Nah, untuk mengetahui bilangan biner itu, kita tulis dari bawah. Kita tulisnya yang ini, yang sisa atau lebihnya. Jadi bilangan biner dari 125 desimal yaitu 1111101. Sini sama kita tulis 1111101. Kita lanjut soal yang ketiga. Jelaskan fungsi komponen-komponen dalam CPU. Komponen-komponen dalam CPU, pertama ada casing CPU yang fungsinya untuk melindungi berbagai komponen CPU lainnya yang ada di dalamnya dari debu atau hal lainnya yang dapat mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Kemudian yang kedua ada motherboard. Fungsinya yaitu sebagai media penghubung setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi satu dengan komponen lainnya, dan juga untuk menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan. Kemudian ada prosesor. Prosesor juga biasa disebut dengan otak komputer atau inti komputer. Prosesor berfungsi untuk melakukan pemrosesan data dan informasi pada komputer, mengintegrasikan seluruh komponen internal yang ada pada komputer, serta meningkatkan performa komputer. Kemudian yang keempat ada RAM. RAM berfungsi untuk menyimpan data yang bersifat sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Yang selanjutnya ada hard disk yang berfungsi sebagai media penyimpanan data serta sebagai media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU tersebut. Kemudian CD atau DVD-ROM yaitu membaca file dan data pada kepingan CD atau DVD atau format lain yang sesuai. Adapun format yang termasuk ke dalam CD atau DVD-ROM adalah CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD-RW drive. Kemudian ada VGA card, yaitu sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke layar monitor.
VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang akan ditampilkan pada layar monitor. Kemudian ada sound card, yaitu berfungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini bisa dipastikan komputer tidak akan bisa mengeluarkan suara. Selanjutnya ada power supply, yaitu merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen komputer itu sendiri. Power supply memiliki tegangan yang berbeda-beda dari yang 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, 600 watt, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada cooling fan, yaitu untuk menjaga dan menstabilkan suhu pada CPU. Selanjutnya soal yang keempat, apa perbedaan active matrix dengan passive matrix? Yang pertama pada active matrix dulu, yaitu di sini menggunakan teknologi thin film transistor atau TFT. Di active matrix hasil warna yang diperoleh sebagus CRT, namun teknologinya mahal. Kemudian active matrix memiliki transistor yang memancarkan cahaya sendiri pada masing-masing piksel sehingga warnanya lebih cerah dan tidak harus dilihat dengan sudut pandang tegak lurus. Berarti di sini tidak hanya dilihat dari depan tegak lurus, bisa juga dari samping. Ini contoh active matrix. Kemudian yang passive matrix. Passive matrix ini teknologi yang digunakan lebih murah dibanding active matrix. Kalau active matrix kan menggunakan teknologi yang lebih mahal. Di sini sebaliknya. Kemudian terdapat sederetan transistor di atas sumbu X dan di samping sumbu Y monitor. Transistor ini memberi energi pada piksel. Namun kelemahan pada passive matrix ini itu monitor ini harus dilihat secara tegak lurus, dan jika ada transistor yang mati maka akan terlihat garis gelap melintang atau tegak lurus pada monitor. Ini contoh dari passive matrix. Passive matrix ini hanya bisa dilihat dari sudut pandang depan atau tegak lurus, tidak bisa dilihat dari sudut pandang samping seperti active matrix. Itu perbedaannya. Soal selanjutnya yang nomor 5, yaitu jelaskan perbedaan CDR dan CDRW. CDR atau kepanjangan dari Compact Disc Recordable, yaitu data di dalam CDR ini bersifat WROM atau Write Once Read Many, yang menunjukkan bahwa data hanya dapat diisi sekali, kemudian selanjutnya hanya bisa dilihat atau dibaca. Di sini CDR itu hanya dapat diisi satu kali. Misalkan kita mau mengisi CDR ini dengan video, mau menyimpan video dalam CDR, kemudian setelah dipening CDR ini hanya dapat dilihat isinya. Kemudian kalau pada CDRW atau CD rewritable, di sini memungkinkan data dapat diubah berkali-kali, ditambah, diganti, ataupun dihapus sewaktu-waktu. Jadi perbedaannya di sini, kalau CDRW ini kita bisa mengubah atau menambahkan ataupun diganti dan dihapus, terserah kita. Bedanya di situ. Kalau CDR kan hanya dapat sekali diisi, kemudian tidak bisa diubah kembali. Kalau di CDRW ini dapat mengubah berkali-kali. Kemudian soal yang nomor 6, jelaskan yang dimaksud dengan open source, freeware, shareware. Open source, pengertian software open source hampir sama dengan software freeware. Yang membedakan adalah pada software open source, pihak pembuat atau developer turut menyediakan source code atau keseluruhan bahasa pemrograman yang menciptakan software tersebut hingga berjalan.
Kemudian pada freeware, yaitu perangkat lunak bebas yang mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Jadi di sini bebas. Yang ketiga pada shareware. Shareware, yang dimaksud shareware adalah perangkat lunak yang mengizinkan orang untuk mendistribusikan salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi, atau dengan kata lain adalah suatu software yang membatasi penggunaannya dengan mengurangi fitur-fitur tertentu atau membatasi masa penggunaannya selama jangka waktu tertentu. Kayak misalkan kita install suatu aplikasi, kalau tidak di-crack itu biasanya kan ada lisensinya atau batas waktunya, batas waktu gratis untuk menggunakan fitur-fitur pada aplikasi tersebut biasanya kan cuma 30 hari. Kemudian kalau lebih dari 30 hari kita akan menggunakannya terus, itu kita diminta untuk membayar biaya lisensinya. Kemudian soal yang ketujuh, jelaskan pengertian versi dan rilis dalam sebuah perangkat lunak. Pertama, versi yaitu menyatakan perubahan besar pada perangkat lunak. Umumnya, versi dinyatakan dengan bilangan semacam 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, dan lain sebagainya. Contohnya di sini ada Microsoft Office menggunakan kode tahun untuk menyatakan versi, sehingga terdapat Office 97 dan Office 2000. Kalau Microsoft Office biasanya menggunakan versi tahun, misal Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, dan lain sebagainya. Kemudian rilis menyatakan perubahan kecil terhadap versi yang sama, bisa dinyatakan dengan angka di belakang tanda titik. Misalkan versi 4.0 bisa menjadi 4.1, 4.11, 4.12. Kemudian soal yang terakhir, yaitu jelaskan sifat compiler dan interpreter. Yang pertama, compiler. Pengertian dari compiler sendiri yaitu sistem program yang digunakan sebagai alat bantu di dalam pemrograman. Software yang melakukan proses penerjemahan source code atau yang dibuat oleh programmer ke dalam bahasa mesin. Kemudian hasil dari terjemahan ini adalah bahasa mesin. Nah, pada beberapa compiler, output berupa bahasa mesin dilaksanakan dengan proses assembler yang berbeda. Yang kedua, interpreter. Interpreter adalah sejenis program komputer yang dapat mengeksekusi source code atau kode yang ditulis oleh programmer, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin, sehingga mesin dapat melakukan instruksi yang diinginkan oleh sang programmer. Di sini pada interpreter, perintah-perintah yang dibuat oleh programmer tersebut dieksekusi baris demi baris sambil mengikuti alur logika yang ada pada kode tersebut. Dan proses ini berbeda dengan compiler, di mana pada compiler hasilnya sudah langsung berupa satu kesatuan perintah dalam bentuk bahasa mesin, di mana proses penerjemahan itu dilakukan sebelum program tersebut dieksekusi oleh komputer.